kemudian kita lihat di sini bahwa bahwa di sini sikloksigenase ini akan menghasilkan COX-1 dan COX-2 ya, yang mana COX-1 itu sebenarnya mempunyai fungsi sebagai homeostasis tubuh, dia menjaga lambung, fungsi ginjal, fungsi platelet. Tapi dengan pemberian NSAID ini akan dihambat ya. Nah, itu kerja dari NSAID pada COX-1. Ya. Kemudian yang pada COX-2 ya, dia fungsinya malah menyebabkan inflamasi dan nyeri. Ya, tapi dengan pemberian inhibitor selektif COX-2 ya, penghambat selektif inhibitor, penghambat selektif dari COX-2, maka nyeri ini bisa diatasi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pemberian obat-obat NSAID yang inhibitor COX-2 inhibitor itu bekerjanya pada COX-2 untuk mencegah inflamasi. Nah, tapi lebih lanjut coba lihat nih. Ya, mekanisme kerja aksi daripada NSAID ya, di mana kita tahu dulu kita belajar sedikit patofisiologi ya. Jadi asam arakidonan ini merupakan komponen dari fosfolipid dari membran sel. Jadi asam arakidonan berasal dari membran sel yang bagian dari fosfolipid ya. Dia menghasilkan siklogenase ya, COX-1 dan COX-2. Kemudian COX-2 dan COX-1 ini menghasilkan prostaglandin ya. Nah, pada COX-1 dia akan menghambat sekresi asam lambung dan menstimulasi sintesis daripada mukosa gastrointestinal. Ya, ini dia perannya. Jadi dia merangsang epigastric distress, ulcerasi, perdarahan ya. Bekerjanya di situ. Kemudian pada ginjal, prostaglandin ini dia membuat aliran darah ginjal itu tenang ya, maintenance ya. Kemudian yang berfungsi untuk retensi air dan garam. Kemudian udem dan hiperkalemia ya, yang akhirnya menyebabkan interstitial nephritis ya. Jadi ini kalau kita memberikan COX-1 pada kondisi pasien gagal ginjal atau pasien dengan gangguan ginjal ini makin jelek. Makanya kenapa NSAID pada orang-orang dengan pasien ginjal harus berhati-hati. Kemudian COX-1 juga berperan pada perubahan dari agregasi platelet ya sebagai antikoagulan. Itu kerja daripada COX-1. Sementara COX-2 dia yang menghasilkan prostaglandin ini akan menyebabkan inflamasi. Nah, inilah yang harusnya pemberian terapi NSAID ini merupakan obat-obat yang inhibitor COX-2. Jadi dia untuk menghambat terjadinya inflamasi. Jadi di sini pada COX-2 yang menghasilkan prostaglandin yang menimbulkan inflamasi seperti nyeri, demam, dan udem, maka pemberian NSAID yang inhibitor ini sangat disarankan. Ada tempatnya ya. Nah, kalau memang nggak bisa pakai oral, kita boleh pakai yang topikal. Jadi ini kerja daripada NSAID pada nyeri. Nah, kita masuk ke kasus kedua, bukan kasus sih, topik kedua, GOUT arthritis. Secara definisi apa sih GOUT itu? GOUT penyakit progresif akibat deposit kristal monosodium urat di sendi, ginjal, dan jaringan ikat lainnya sebagai akibat dari hiperoreksimia yang berlangsung kronik. Kemudian kelebihan asam urat dalam tubuh akan membentuk pengendapan kristal monosodium urat di sendi dan jaringan lunak yang akan menimbulkan peradangan. Yang paling sering itu metatarsal palang 1 yang disebut dengan podagra ya. Yang paling sering itu. Hampir 78% bisa kena. Epidemiologi GOUT ini mengenai 1-2 populasi dewasa di seluruh dunia. Amerika termasuk negara yang banyak menderita GOUT ya. Kemudian dia lebih banyak pria pada wanita, ya. Kemudian prevalensinya kalau
usia pada pria di atas 40 tahun, pada wanita di atas 55 tahun. Makanya saya kalau ada pasien-pasien wanita bilang saya asam urat atau GOT, dia bilang paling sering asam urat, tapi usianya masih muda, kita selalu bilang belum tentu asam urat. Jadi mulai sekarang harus ingat secara epidemiologi aja, usia untuk asam urat itu lebih banyak di atas 50 tahun, ya. Dan biasanya ada penyakit komorbid, apakah ginjalnya bermasalah atau ada penyakit metabolik yang lain. Jadi harus dijelaskan ke pasien bahwa asam urat jarang pada wanita selain dia punya penyakit komorbid. Nah, ini patogenesis terjadinya GOT arthritis. Kita lihat hiperuriksemia ini akan menyebabkan pengendapan kristal asam urat di sendi yang akhirnya akan merangsang terjadinya fagositosis oleh monosit, yang kemudian monosit ini akan melepas interleukin proinflamasi seperti interleukin 1, TNF alfa, interleukin 6, interleukin 8 di sendi. Nah, ini kebetulan kita sering lihat kan di sendi lutut. Jadi dia bisa mengendap di kartilage, bisa di sinovium, yang akhirnya akibat penumpukan ini dia akan melepas dari proteasenya dan menimbulkan kerusakan jaringan dan menimbulkan inflamasi. Nah, jalur yang lain setelah itu dia akan selain pengendapan ini tadi merangsang pembentukan fagosit oleh monosit, jadi di sini juga terjadi aktivasi daripada komplemen, ya. Aktivasi komplemen ini akan membuat merangsang neutrofil kemotaksis yang akan melepaskan kristal-kristal monosodium urat oleh neutrofil, ya. Kemudian terjadi lisis dari neutrofil, kemudian terjadi pelepasan dari enzim lisosomal dan akhirnya juga menimbulkan perlukaan di jaringan yang menimbulkan inflamasi. Ini patogenesis daripada GOT, baik yang akut maupun yang kronik. Yang kronik tentu yang sudah terjadi berlama-lama, ya. Nah, sumber peningkatan GOT itu apa sih? Pertama, adanya katabolisme dari purin, peningkatan katabolisme dari purin. Kemudian adanya sindrom lisis tumor, kemudian diet. Coba kita lihat ya, diet ini bukan hal yang utama untuk meningkatkan purin, tapi ada proses katabolisme, ada sindrom lisis tumor, itu lebih dominan, ya. Jadi kalau diet ya daging, seafood, bir, ya, minum-minum manis, nah ini akan meningkatkan purin memang. Kemudian faktor risiko lain apa? Yaitu gender, laki-laki, usia makin tua makin cepat dapat GOT. Gemuk, etnis, ya, orang Pasifik katanya. Kemudian ada genetik polimorfisme, gangguan penyakit ginjal. Nah, ini yang dominan. Walaupun masih ada penyebab yang lain, ya, tapi ini dominan, ya. Yang ini akan meningkatkan purin, kemudian purin ini yang meningkat akan membentuk santin, santin ini akan meningkatkan penumpukan asam urat yang disebut hiperuriksemia, yang dia meningkat itu terjadi karena ada bantuan dari enzim santin oksidase, ya. Yang kemudian akibat penumpukan yang berlama-lama, kita tahu bahwa asam urat ini dikeluarkan lewat ginjal sekitar 70%, ya, 2/3, dan sisanya 1/3 dikeluarkan lewat feses. Nah, ini harus kita jelaskan pada pasien supaya dia paham kenapa dia bisa meningkatnya asam urat pada dirinya. Selain tadi yang dua ini, masih ada lagi penyebabnya, misalnya inflamasi sendi, kemudian adanya batu baik di empedu maupun di ginjal, adanya kardiovaskular, penyakit metabolik, ini juga menambah cepat terjadinya peningkatan asam urat. Selain itu juga obat-obatan, ya, seperti hidrotiazid, ya, aspirin, fruktosa, faktor genetik, penyakit ginjal ini juga mempengaruhi terjadinya peningkatan asam urat. Ini saya ingin tunjukkan, ini adalah GOT akut, dan ini yang pertama, kalau ini pertama kali muncul, ini namanya pedogra, ya. Nah, ini yang kronik, sudah membentuk banyak tempat, ya, dan ini biasanya sudah berlama-lama, bertahun-tahun itu, dan biasanya tidak hanya di jari, sudah ada di tempat lain. Nah, ini kalau secara radiologis kita foto akan terlihat adanya pembengkakan jaringan yang disertai dengan erosi yang luas.
Nah, ini secara USG ya. Pada USG akan nampak gambaran double kontur ya. Di sini kita lihat ini ya. Nih ya. Ini dia nih ya, double kontur. Jadi seolah-olah ada dua buah jaringan ya. Padahal ini bagian dari asam urat yang menumpuk. Jadi double kontur. Normalnya begini. Jadi ini tidak ada kelihatan seperti putih-putih begini ya. Nah, kemudian ini secara dual energi komputer tomografi menunjukkan ada deposit urat tanda panah. Ya, ini kok kita lihat nih, ini dengan dual energi komputer tomografi lebih canggih. Nah, saya mengambil guideline dari penanganan GOT 2020, tapi ini ribet bacanya, ini saya sudah ambil kesimpulannya. Ya, pada tabel 1 itu dikatakan pasien dengan 1 atau lebih topi subkutan sangat disarankan memulai pemberian urat low terapi. Jadi mulailah dengan pemberian penurun asam urat pada orang yang sudah ada topus. Ya, 1 pun sudah harus diberikan. Kemudian pasien dengan kerusakan radiografis. Jadi misalnya modalitas apapun yang disebabkan oleh GOT disarankan menggunakan urat low terapi. Demikian juga pasien dengan flare GOT yang sering terjadi lebih dari 2 tahun ya, disarankan menggunakan obat urat low terapi. Ini tabel kedua, ini dia anunya yang sudah saya tuliskan. Rekomendasi pemilihan urat low terapi pada pasien GOT. Pertama, sangat disarankan allopurinol daripada yang lain sebagai terapi pertama. Jadi walaupun ada fibosostat, walaupun ada progenesik, jadi tetap yang diutamakan itu disarankan allopurinol, termasuk pada mereka dengan stadium CKD di atas 3. Ya. Kemudian pilihan rekomendasi berikutnya, allopurinol dan fibosostat sangat disarankan memulai dengan dosis rendah, dengan titrasi dosis berikutnya untuk memulai dengan dosis yang lebih tinggi. Jadi dimulai dengan dosis rendah, misalnya di bawah 100 mg per hari. Nah, kalau untuk allopurinol dan 40 di bawah 40 mg untuk fibosostat. Itu pada memulai terapi. Kemudian profilaksis ya, pemberiannya sebaiknya bersamaan ya, seperti dengan colchicine, NSAID atau prednison. Pilihan profilaksis antiinflamasi spesifik harus didasarkan pada faktor-faktor dari kondisi pasien. Ya, kemudian sangat disarankan melanjutkan profilaksis selama 3-6 bulan daripada hanya di bawah 3 bulan. Nah, ingat ya, 2020 pemberian terapi ini untuk GOT disarankan profilaksisnya 6 bulan. Nah, bagaimana strategi merubah terapi apabila dengan obat pertama tidak respon? Ini pasien dengan GOT di mana santin oksidase inhibitor, urikosurik dan intervensi lainnya gagal untuk mencapai sodium urat yang ingin dicapai, dan yang sering mengalami GOT atau topi subkutan non-kutan, kami sangat menyarankan beralih ke peglokitase. Jadi kalau gagal dengan santin oksidasi inhibitor, urikosurik atau dengan obat-obat yang lain, maka dialihkan ke peglokitase. Kemudian pada pasien GOT terlepas dari aktivitas penyakit disarankan untuk mengganti hidroklorotiazid dengan antihipertensi alternatif jika memungkinkan. Pilihannya losartan. Jadi HCT tidak dianjurkan lagi pada pasien-pasien hipertensi yang ada GOT atau ada hiperureksemia. Kemudian kami menyarankan untuk tidak menghentikan pemberian aspirin dosis rendah pada mereka yang menggunakan obat untuk indikasi yang sesuai. Jadi kalau pasien GOT tapi ada menggunakan aspirin untuk pasien dengan gangguan kardiovaskular, ya aspirin tetap diberikan, tapi tentu dengan pantauan ya. Ini penanganan GOT flare ya, ini dia. Pada GOT yang flare disarankan menggunakan colchicine oral, NSAID ada glukokortikoid. Boleh berupa oral, injeksi intramuskular atau intraartikular sebagai lini pertama ya. Kemudian colchicine adalah agen yang dipilih. Jadi untuk GOT flare itu colchicine pilihan ya. Tetap disarankan dari dosis rendah dibandingkan dosis tinggi karena katanya kemanjuran yang sama dan efek samping yang sedikit. Jadi artinya tidak perlu buru-buru menaikkan colchicine itu karena efek sampingnya juga banyak colchicine ini, terutama diare. Ya.
Kemudian pasien yang mengalami flare GOUT yang terapi antiinflamasi tidak ditoleransi atau kontraindikasi, maka disarankan untuk menggunakan penghambat anti-interleukin 1 di luar terapi suportif atau analgetik. Anti-interleukin 1 itu anakinra ya. Itu kemudian pasien yang mungkin menerima nothing of oral, jadi misalnya tidak bisa menggunakan oral ya, sangat direkomendasikan pemberian glukokortikoid IM atau IA dibandingkan dengan interleukin inhibitor atau ACTH. Jadi kalau dia secara oral tidak bisa, maka pilihannya adalah glukokortikoid yang bentuk injeksi, masih boleh ya, itu maksudnya. Nah, ini yang dari IRA ya. Saya tadi mengambil dari Euler, sekarang dari IRA. Terapi non farmakologi pertama diet. Ya. Hindari makanan tinggi purin. Jeroan, hati, ampela. Sirup jagung, soda, makanan minuman berpemanis yang tinggi, fruktosa, konsumsi alkohol. Dikurangi daging, ya semualah, sapi, domba, babi, lobster, tiram, kerang, udang, kepiting, jus dari buah yang manis, gula dapur, minuman dan makanan berpemanis ya, soft drink ya, Fanta, Coca-Cola, garam dapur, minuman beralkohol. Dianjurkan. Nah ya, jadi ada dihindari, dikurangi, dianjurkan. Produk susu yang rendah atau tanpa lemak, sayuran. Kenapa saya merahkan? Karena selama ini pasien-pasien selalu bilang kacang panjang nggak boleh, kangkung nggak boleh, bayam nggak boleh. Nah ini penelitian ACR 2012 ya. Jadi sayuran malah dianjurkan. Jadi mindset itu harus berubah dari sekarang. Kemudian minum yang banyak, 8-16 gelas per hari. Kemudian latihan fisik ya, menghentikan kebiasaan merokok. Itu dari non farmakologi. Kalau yang farmakologi apa? Ini obatnya ya. Obatnya yang allopurinol ya, dosis mulai dari 100 ya, bertahap naik sampai 800. Pada gagal ginjal kronik stadium 3 dosis dimulai dari 50. Ya. Dosis di atas 300 mg per hari maka pemberiannya harus dibagi. Jadi satu allopurinol itu kan ada yang 100 ada yang 300. Jadi kalau di atas 300 mau dikasih maka 2 kali 300 gitu buatnya ya. Ibusostat dosisnya boleh 40 sampai 120. Tapi di Indonesia yang ada kalau nggak saya cuma yang 80 ya. Kalau 40 belum ada. Tapi mungkin nggak tahu nanti perkembangannya bagaimana kita dengar. Probenesid bisa 1 sampai 2 gram per hari. Ini obat-obat yang bisa dipakai untuk penurun asam urat. Terapi farmakologi ya untuk hiperoreksemia kita buat modifikasi gaya hidup ya, urat low terapi tidak disarankan kalau hiperoreksemia terutama yang asimptomatik ya. Tapi kalau fasenya akut sudah terjadi ya kolkisin ya, OANS ya, kombinasi ya. Jadi urat low terapi boleh diberikan, ini ACR 20. Nah itu tadi, kenapa saya duluan munculkan ke situ ya. Kemudian kalau selama ini kan kita kalau fase akut nggak boleh dikasih allopurinol, ternyata sekarang boleh. Kalau fase interkritikal dan kronik, maka kita lihat ini ya. Kombinasi profilaksisnya ya, indikasi oleh tofus, kerusakan radiologi, eksaserbasi. Dan ini terapi farmakologi. Nah, target. Coba lihat. Asam urat itu targetnya di bawah 6. Tapi kalau dia sudah ada tofus, atropati kronis, sering terjadi serangan akut berulang ya, maka targetnya di bawah 5. Ya. Kemudian jadi bukan targetnya kalau udah laki-laki 7, perempuan 6, udah ada normal. No. Ya, tidak. Jadi targetnya lebih rendah kalau sudah ada GOUT. Obat profilaksis diberikan 6 bulan. Kolkisin, OANS, kortikosteroid ya, bisa. Nah, saya melihat ini progres daripada GOUT ini ya. Kita bagi dulu manifestasi klinisnya, jadi ya normal ya, asimptomatik, simptomatik, dan simptomatik dengan komplikasi. Ya, progres penyakitnya aja ada normoreksemia, ya, batas masih normal asam uratnya, mulai ada hiperoreksemia, mulai deposit kristal monosodium urat, flare GOUT yang berulang, ya, kemudian chronic GOUT, ya, atau GOUT topasius ya. Ini penyebabnya nih, ya, seperti tadi dari genetik, faktor lingkungan, kerusakan ginjal, peningkat umur yang bertambah, laki-laki, obat-obatan ya banyak.
berkurangnya daripada solubility dari urat, meningkatnya nukleasi dari kristal monosodium urat, dan ada perkembangan dari kristal monosodium urat. Ini pencetusnya nih. Faktor resiko yang menyebabkannya ya. Kalau dari hiperolesemia ini yang paling sering. Kalau dari deposit ini penyebab utama yang paling sering. Dan fase akut ya ini ada deposit kristal urat ya yang menyebabkan munculnya. Yang kalau kronik ya adanya inflamasi dari kristal-kristal monosodium urat yang berlama-lama. Nah, obat bagaimana kerjanya? Coba kita lihat, di mana kerja allopurinol itu? Kenapa dia menjadi pilihan pertama? Coba lihat, ternyata allopurinol, pibusostat, ya, merupakan santin oksidase inhibitor, ya, dia menghambat pembentukan santin menjadi santin, hiposantin menjadi santin. Jadi dia menghambat langsung di atasnya. Ya, makanya dia menjadi pilihan pertama. Karena dia langsung menghambat pembentukan hiposantin menjadi santin dengan bantuan enzim santin oksidase. Nah, kalau kita bekerja probenesid, halo, maaf, saya sedang kuliah bentar ya. Oke. Jadi kalau dia probenesid, di mana kerjanya? Ya, benzobromaron. Ya, dia ternyata dari sudah ada asam urat, dia menghambatnya di ekskresi renal, di ginjal. Maka tidak jadi pilihan pertama karena sudah membentuk asam urat. Kalau di sini sebelum membentuk asam urat sudah di-cut duluan dari allopurinol sama probenesid, ibusostat. Ya, kalau ini dia sudah ada asam uratnya, cuma ekskresinya yang dihambatnya. Makanya pada pasien-pasien yang sudah ada gangguan ginjal ini tidak menjadi pilihan. Ya. Kemudian peglukitase ini dari asam urat, ya. Ini peglukitase ini dia memetabolisme asam urat. Jadi dia bisa menghancurkan. Maka kalau sudah asam urat yang kronik, pilihannya adalah peglukitase karena dia bisa menghancurkan deposit asam urat yang ada di sendi-sendi itu. Itu kelebihannya. Nah, sedikit saya memberi masukan tentang rekomendasi pengelolaan GOT akut pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Jadi kalau tadi untuk pasien-pasien yang biasa-biasa saja, ternyata di ginjal punya aturan main sendiri, di mana pertama, serangan GOT akut pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal dapat diberikan kortikosteroid oral atau injeksi intraartikular. Ya. Kedua, kolkisin dosis rendah 0,5, satu tablet itu 0,5 ya. Dapat dipertimbangkan bila bersihan kreatinin masih di atas 50 ml per menit. Ya. Kemudian analgesik golongan opioid, tramadol dapat ditambahkan bila pasien masih nyeri. Ya. Jadi ini rekomendasi pengelolaan GOT akut pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Karena kita lihat pasien kita juga pada dengan gangguan fungsi ginjal banyak yang asam uratnya tidak bisa teratasi ya. Nah, itu mungkin sedikit sharing saya dari divisi reumatologi untuk adik-adik PPDS. Sebelumnya saya balik dulu. Apa stop share ya? Dokter. Ya dok, ya dok. Stop share. Stop. Nah, silakan. Baik, terima kasih dok atas pencerahannya pada siang kali ini. Jadi banyak kali informasi-informasi yang terbaru ya, yang dapat kita terima pada hari ini. Ada beberapa hal tadi. Jadi kalau pada masa kita sekolah dulu, mungkin pada fase akut itu malah allopurinolnya tidak boleh diberikan, namun kali ini itu bisa diberikan. Seingat saya dulu itu allopurinol itu tetap dilanjutkan pada fase kritikal. Ternyata pada fase akut juga boleh diberikan, interkritikal yang boleh diberikan kan. Kemudian sayuran juga, sayuran itu malah dianjurkan. Jadi kalau pada orang awam dan masyarakat itu terutama melinju ya, melinju, kangkung, bayam itu nggak boleh. Mungkin kita bisa memberikan arahan dan edukasi kepada pasien-pasien kita apa aja yang harus dan tidak boleh diberikan kepada pasien-pasien dengan GOT ini. Baik, pada kali ini kita buka sesi diskusi. Silakan yang mau bertanya.
Mohon izin dokter, Riza bila boleh dok. Ya, silakan Riza, Dokter Riza, silakan. Baik dokter, terima kasih banyak kesempatannya dokter. Sebelumnya dok, kami ucapkan terima kasih dok kepada Dokter Mahariani dok. Banyak kali pembaruan dan pada siang hari ini dok. Mohon izin, yang pertama Riza pernah baca tentang proloterapi dok. Jadi proloterapi ini dengan pemberian salah satunya Dex 40% dapat dijadikan sebagai manajemen pain dok. Yang ingin Riza tanyakan bagaimana efektivitas proloterapi ini pada muskuloskeletal pain dok. Terus pertanyaan yang kedua dok. Jadi dok kan ada beragam pasien dengan peningkatan asam urat dok. Ada satu pasien yang dengan misalnya pasien pria dengan peningkatan dengan kadar asam urat serum 8 saja dok sudah sangat nyeri dok. Dan ada satu lagi pasien dia kadar asam urat serumnya 12 tapi tidak menunjukkan nyeri yang sangat signifikan dok. Jadi yang ingin Riza tanyakan apakah itu berpengaruh kepada deposit asam urat tadi dok, dan apakah pemeriksaan asam urat serum itu linier dengan deposit asam urat pada setiap pasien dok. Mungkin itu pertanyaan dokter. Terima kasih banyak dokter. Baik, jawab terus ya Dokter Alfi. Apa perlu Boleh, silakan dok. Baik. Silakan ini dok. Baik ya, pertanyaan yang bagus ya. Memang apa ya yang ditanyakan Dokter Riza itu banyak yang jadi pertanyaan, bukan hanya dari Dokter Riza aja ya, terutama tentang proloterapi pada menggunakan dextrose dosis tinggi ya. Apa yang 40%, apa yang 50% ya. Nah, itu selama ini yang saya tahu ya, memang menjadi salah satu penanganan nyeri, terutama pada OA. Ya. Jadi pada bedah tulang itu sudah melakukan ya, neurologis juga sudah melakukan. Hanya perlu diingat pemberian dextrose dengan apa ya, tinggi kadar gula itu juga banyak faktor risikonya. Nah, pada kondisi orang DM sudahlah gulanya tinggi, pakai lagi dengan dextrose 40%, itu makin membuat komorbidnya tidak lebih baik. Jadi memang hanya pada OA tertentu yang bisa dipakai ini. Dan satu lagi pada proloterapi untuk penanganan OA pada dextrose 40% ini diberikan, itu NSAID tidak boleh diberikan. Jadi dia hanya murni pemberian gula pekat, bahasa saya gula pekat ya. Karena kan kadarnya 40% gitu ya. Jadi itu diharapkan inflamasinya itu bisa terabsorpsi gitu maksudnya. Nah, tapi dari beberapa literatur yang saya dapat, kita reumatologi belum menganut ini. Karena orang kalau nyeri, kerjanya lama, ini nggak langsung kerja loh ini. Dia pemberiannya berkali-kali. Jadi minggu ini, minggu depan, 5 kali berturut-turut, seperti asam hyaluronat kita berikan suntikannya. Nah ini pasien udah nyeri, kita tunggu suhu sampai 5 kali datang, ngamuk duluan dia, sementara NSAID tidak boleh diberikan. Jadi maka pandai-pandailah melihat kondisi pasien ya, untuk menerapi nyerinya, terutama untuk nyeri OA ya, karena memang ini menjadi pilihan, tapi dari beberapa yang saya baca bukan pada untuk akut. Kalau akut gawat ini. Marah pasien, nggak balik lagi, nggak, dokter tuh nggak paten itu. Saya datang udah 5 kali suntik, nggak ada perubahan katanya. Jadi jadi masalah. Padahal kalau orang datang justru karena nyerinya itulah dia datang minta pertolongan. Ya, Reza, untuk proloterapi untuk OA, memang ini jadi salah satu pilihan, tapi memang kerjanya lama. Ya, dan ini biasanya lebih baik pada yang mengalami robekan ya. Misalnya pemain bola kaki, kebentur gitu ya. Ini lebih baik pada yang trauma lah. Penyembuhannya lebih cepat katanya. Nah, mengenai asam urat yang 18 nggak nyerinya luar biasa. Ya, saya ambil kesimpulannya ya. Sementara asam urat 12 tenang-tenang aja.
Ya, bagaimana deposit asam urat nih? Nah, ada literatur yang mengatakan selama asam urat itu asimptomatis, ya nggak usah diapa-apain. Nah, tapi ada literatur lain, ya saya harus bandingkan karena nanti terpulang ke kita nanti ujungnya. Jadi kitalah sebagai pemakainya. Dari Jepang asimptomatis tapi asam urat 9 terapi. Eropa asam urat 10 baru terapi. Ya. Artinya mereka tidak melihat sakit nggak sakit. Pokoknya asam urat ini khusus asimptomatis. Dari IRA ya kita tetap menganut Jepang karena lebih baik cepat menurunkan daripada kita biarkan karena nggak ada keluhan. Karena kita tahu kita daerah orang Indonesia pola makan kita purin tinggi, nggak mungkin kita biarkan. Jadi kalau kita IRA lebih menganut ke Jepang. Jadi 9 asimptomatis terapi, apalagi ada keluhan, udah pasti kita terapi. Kalau 8 ada keluhan terapi, bukan berarti didiamkan. Ini yang asimptomatis yang kita cerita. Kebetulan dia check up, general check up, ada hasilnya kita dapat, terapi. Kalau udah ada keluhan apalagi, gitu ya. Jadi kalaupun dia 9 Jepang menganut di terapi, ke Eropa enggak, kalau asimptomatis, tapi kita yular tetap terapi karena kita merasa lebih baik cepat diterapi daripada kita membiarkan dengan kondisi yang suatu saat juga kita yakin akan lebih jelek. Ini itu pilihannya. Kalau menanya penumpukan tentu makin tinggi asam urat di tubuh tentu makin cepat penumpukan itu terjadi. Walaupun asimptomatis karena memang rasa sakit ini enggak sama pada setiap orang. Ada orang yang kebal dengan sakit, ada yang orang birah atau orang Aceh. Ya, jadi tetap personal ya, pasien per pasien lah kalau kita menerapi ini. Itu jawaban saya, Dr. Riza. Dr. Alfi, saya kembalikan. Baik dok, Baik, dokter. sebelumnya ya. Terima kasih Selamat. banyak, dokter. Ya, baik. Terima kasih Dokter Mariani. Sebelumnya selamat datang kepada Prof. Kurnia dan juga Dr. Sarah Firdausa yang sudah ikut bersama-sama kita di forum diskusi pada siang hari ini. Hari ini kita membahas tentang manajemen pain khususnya pada nyeri muskuloskeletal. Baik, mungkin ada lagi yang lain yang ingin bertanya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada selesai kita. Tidur. Kalau enggak dok, izin saya mau bertanya juga dok. Kebetulan topiknya sangat menarik dok kan. Berat-berat nanyanya. Enggak dok. Pada pasien-pasien dengan gout dok yang dengan multiple tofus, itu apakah ada tempat dilakukan tindakan operatif dok pada pasien-pasien dengan multiple tofus? Kalau ada pada kondisi yang seperti apa dok? Pada yang multiple tofus, ya mungkin dengan kosmetik atau gimana tidak layak, tidak nampak ininya. Mohon penjelasannya dok. Ya, terima kasih Dr. Alfi. Pada pasien-pasien dengan multiple gout ya, sebenarnya kalau kita lihat dari patofisiologinya biasanya tidak hanya murni karena misalnya pola makan dietnya, biasanya ada faktor genetik di situ dok. Ya, saya sudah beberapa kali mencari literatur karena pasien suka bilang saya sudah diet berat dok, sudah hanya makan nasi tok saya, tapi tetap aja muncul. Nah ternyata untuk menjadi gout arthritis ini tidak murni hanya diet saja. Jadi ada faktor genetik di situ, ada faktor lingkungan di situ, ada faktor keturunan ya di situ. Jadi terutama misal kalau laki-laki ya yang paling kuat itu karena merokok. Itu kalau lingkungannya ya. Kalau genetik itu juga banyak.
Jadi dikatakan 30% GOT ini ada faktor genetik yang menyebabkannya. Nah, kalau sudah muncul dia multi GOT, itu sudah di mana-mana muncul, ada tempatnya kita melakukan pembedahan. Tapi kita harus lihat, Dok, di mana posisinya. Sebaiknya dilakukan pembedahan itu kalau itu mengganggu secara estetika, secara misalnya contoh di mata kaki, itu kalau besar sekali kan sulit dia pakai sepatu. Karena mungkin dia pekerja, dia mungkin pegawai, dia mungkin aparatur negara yang harus berpenampilan harus pakai sepatu. Nah, kalau dia di mata kakinya itu malleolusnya sudah ada GOT, dan kebetulan besar sekali, itu kan sangat tidak baik dia bisa menggunakan sepatu. Maka itu ada tempatnya di operasi. Nah, kemudian tempat-tempat yang mungkin pasien merasa ini mengganggu secara fungsinya, misalnya di tangan, yang mengganggu pergerakannya, ya itu harus dipikirkan juga secara keseluruhan untuk penanganan pasien-pasien GOT ini. Karena kalau dia sudah banyak sekali dan itu mengganggu sampai kualitas hidupnya terganggu, akan sangat kita sayangkan. Dia tidak bisa melakukan aktivitasnya. Cuma kadang saya harus ingatkan, pasien bisa banyak begitu menumpuk karena sering salah dalam penata laksanaan. Tahu kenapa? Umumnya pasien hanya menggunakan steroid untuk menangani GOT. Karena dianggap kerjanya cepat, nyerinya langsung hilang. Padahal kalau dia hanya mengandalkan steroid, itu kan hanya inflamasinya yang diobati. Mungkin kena nyeri sekali, dia minumlah steroid. Ya kan? Atau dia minum colchicine. Itu hanya mengurangi rasa nyeri. Tapi menghambat pembentukan santin menjadi hiposantin menjadi santin itu enggak ada. Jadi dari awal sebenarnya dia salah. Harusnya pemberian santin penghambat santin itu ya seperti allopurinol kah, pebusostat kah, itu dari awal dia sudah dicegah pembentukannya. Makanya kenapa saya selalu kalau jumpa pasien, kalau dia bilang saya minum steroid dok, enak-enak saja. Oke, saya bilang silahkan Bapak minum, tapi lihat berapa bulan atau berapa tahun kemudian. Ini akan kemana-mana muncul karena tidak ada yang mencegah pembentukannya. Dia terbentuk terus, ya. Dia akan muncul di tempat sendi-sendi yang bisa dia nyaman kan? Apakah itu di jari kaki, apakah itu di lutut, apakah itu di siku, apakah di belakang telinga. Itu kan ikon-ikon tempat keyword-keyword dia itu bersembunyi. Nah, jadi selalu saya bilang kalau udah kronik agak susah kita nanganinya karena mereka hanya minum metil dan metil untuk mengurangi rasa sakitnya. Atau paling tambah nanti dengan NSAID atau colchicine. Padahal pembentukannya tidak diatasi. Nah, jadi jangan kalian anggap atau adik-adik ini merasa steroid lah obat untuk GOT. Oh, kasihan deh lo. Itu bahasa anak sekarang ya. Itu tinggal nunggu waktu aja, berapa bulan kemudian akan muncullah Tofasius GOT. Karena hanya meredam radangnya saja, tanpa produksinya yang kita hambat. Nah, mungkin itu dari saya, Dr. Alfi. Baik, terima kasih dok. Mungkin saya buka lagi, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Kemarin siapa yang ikut ujian pretest sama saya? Ada 4 orang kemarin yang ikut ujian pretest. Dan tahukah kalian, begitu sederhana pertanyaan saya, tidak ada yang menjawab betul semua. Ya, rata-rata ada 2 yang salah. Dan kesalahan itu sangat-sangat mengganggu saya, makanya hari ini saya bawa tentang OA dan GOT. Ya. Target pencapaiannya tidak sesuai, ya. Makanya saya bilang untuk rematik kita memang agak susah mendiagnosa pasti karena kita dari rheumatologi pakai tool atau pakai guiding dari misalnya American College of Rheumatology, Eulalia
hematologi, kemudian dari IRA. Jadi kita hanya menggunakan perangkat tool. Tapi kalau kalian tidak menguasai itu agak susah karena kita tidak bisa misalnya biopsi lutut. Apa yang biopsi kalau misalnya pasien GOT? Ya, memang itulah hematologi. Dia berdasarkan kriteria-kriteria, kemudian ada tool-tool yang menjadi panduan, guideline yang diterbitkan dari Eropa, Amerika, Jepang gitu. Ya, jadi harus kalian ikuti itu. Karena kalau di ujian nanti pun, ya mereka tidak mau tahu kalian paham apa tidak tentang hematologi ini. Yang pasti soal ujian board tetap ada dari hematologi. Mungkin itu perhatian khusus, terutama yang mau ujian nanti. Itu dari saya, Dr. Alfi. Baik, terima kasih dok. Baik, karena udah jam 3 lewat, izinkan saya mencoba untuk memberikan sedikit ringkasan ya. Pertama, nyeri muskuloskeletal ini mengenai tulang, otot, ligamen, sendi, dan nervus dengan sifatnya akut dan kronik, di mana low back pain yang paling sering ditemukan. Kemudian pada OA ini biasanya umumnya dapat ditangani dengan NSAID dan acetaminophen, paracetamol. Sedangkan pada terapi GOAT, urat lower terapi pilihannya adalah allopurinol, walaupun ada obat lain seperti febuxostat dan probenecid, di mana allopurinol ini dimulai dari dosis kecil dan dinaikkan secara bertahap. Kemudian ada diet yang diperhatikan pada pasien, ada yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Yang tidak dianjurkan itu seperti daging, makanan-makanan yang kaya fruktosa, minuman yang manis-manis, jus-jus buah yang buatan ya, yang sintetik. Kemudian yang dianjurkan adalah salah satunya adalah sayuran. Kemudian pada fase akut, urat lower terapi ini dapat diberikan pada fase akut. Kemudian pada gejala hiperuresimia yang asimptomatis diterapi jika kadarnya adalah 9 ke atas, walaupun asimptomatis. Baik, itu aja dok. Terima kasih kepada Dr. Mahriani Silvawani, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi Vinasim, yang telah memberikan bimbingan pada kita semua di Jumat siang yang berkah pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan, kepada Prof. Kurnia, kepada Dr. Sarah Firdosa yang sudah ikut bersama-sama kita semua, dan terima kasih juga kepada seluruh PPDS dan dokter muda yang telah hadir. Semoga ilmu yang kita dapat pada siang ini dapat kita manfaatkan dengan baik ke depan. Wabillahi taufiq hidayah. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Dr. Mahriani. Aduh, malu ada Prof. Gak apa-apa, Wi. Bagus, dapat ilmu kami. Terima kasih, Maaf, gak Prof. buka video lagi di rumah. Iya, Prof. Makasih sudah bergabung sama kami siang-siang begini, Prof. Sama-sama. Makasih banyak ya Dr. Mahriani, Dr. Alfi, semua. Iya, Prof. Sama-sama, Prof. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya, sudah kita selesai hari ini. Saya mungkin ucapkan terima kasih partisipasinya semua. Tapi saya bingung juga tadi, banyak banget saya punya di sini sampai 90 tadi audiennya. Bergabung sama dokter muda ya. Iya, dok. Oke, baiklah. Mudah-mudahan ada yang bisa dibawa pulang ya. Dan yang paling saya ingin sampaikan bahwa ke depan jangan saya dengar lagi dari mulut PPDS, dari mulut koas kalau diet nggak boleh sayur, nggak boleh kangkung, nggak boleh kacang panjang. Nah, kirim salam ya. Itu sudah ada penelitiannya. Tapi kalau manis-manis, kurang minum, kemudian soft drink ya, itu memang membuat hemokonsentrasi dari asam urat. Jadi memang itu bisa kalau bisa jangan lagi atau dikurangi ya. Baik, saya terima kasih sekali lagi Dr. Alfi sudah
menjadi moderator kita di siang hari ini. Pada audiens semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dokter. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih, Dokter. Iya. Ya, izin live ya.